tanya-tanya sedikit. Ya, Silakan, Mbak. Adinda. Silakan. Iya, Pak. Pak Dokter, selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak Dokter. Saya terus terang, Pak Dokter. Ya. Kan Anda seorang dokter. Berarti saya yakin knowledge Anda dan dalam apapun pasti lebih unggul daripada saya yang manusia awam ini ya, yang hanya seorang rumah tangga. Nah, tapi dari tadi saya hanya mendengar perkataan yang selama ini saya dengar dari Kristen awam. Pada mulanya adalah firman Yohanes 1 ayat 1. Lalu aku dan Bapa adalah satu. Gitu kan? Nah, saya ingin mendengar dari Anda yang seorang profesional dan seorang cendekiawan dan seorang, saya yakin adalah seorang scientist, ya kan? Apa yang berbeda dari pandangan, dari segi segi yang berhubungan dengan Anda sebagai seorang dokter, apa ada kaitannya gitu loh, Pak Dokter? Tolong dijabarkan kepada kami semua yang awam ini, supaya kami bisa belajar. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, baik Ibu. Sebenarnya untuk memahami kebenaran itu tidak perlu bukan jaminan pendidikan tinggi, bukan jaminan usia tua, bukan jaminan sekolah teologi untuk memahaminya. Tetapi yang menjadi jaminan ketika dibukakan rahasia itu. Sebenarnya kalau sudah dibukakan, maka kepada yang dibukakan itulah yang bisa dipahami. Jadi saya bertitik tolak dari pernyataan Yesus sendiri. Tertulis di Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20. Saya bacakan ya, dari sini dulu kita nanti ngomong, baru saya jelaskan apa yang saya pahami. Matius 16 ayat 13 sampai 20 saya baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan Hilang. kecuali kebenaran itu dinyatakan secara pribadi. Jadi kami tadi udah banyak cerita dengan Bang Jum, dan sebelumnya juga saya udah diskusi beberapa grup, dan mereka tidak mengetahui siapa Yesus secara utuh. Tetapi mereka mengetahui Yesus itu adalah manusia yang lahir dari Maria. Bahkan ada orang bilang bahwa Yesus anak haram. Kenapa anak haram? Karena udah hamil duluan. Ya, saya bisa mengerti kalau memang pemahamannya sedemikian rupa. Karena ketika Yusuf dan Maria bertunangan, dia sudah dikandung dari Roh Kudus. Berarti udah hamil duluan. Kalau memang itu pemahamannya anak haram, gara-gara itu saya bisa hargai dan hormati pendapat itu. Tetapi bukan pendapat itu yang menjadi satu fakta kebenaran. Sama seperti tadi, kata Yesus kepada muridnya, menurut
orang-orang, kata orang, siapakah anak manusia? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yesaya, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu para nabi. Tapi fakta sebenarnya bukan itu yang menentukan. Jadi kata orang itu bukan patokan kita mengatakan siapakah Yesus. Nah, Yesus bertanya ulang kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau anak Allah yang hidup. Kau adalah Mesias, anak yang hidup. Allah yang hidup. Berbahagialah kau Simon, karena bukan siapa-siapa memberitahukan, tapi karena Bapakku yang di surga yang memberitahukan itu kepada. Artinya ini dibukakan siapakah dia sendiri. Jadi di grup ini juga pasti bertahu. Aku tadi dengar, apakah Yesus menetek? Yesus menetek karena dia manusia. Yesus marah. Yesus haus, Yesus lapar, Yesus makan ikan goreng, karena dia manusia. Baik, kembali ke topik, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Sebelum langit, bumi, dan yang ada, dia adalah firman. Di iman Kristen, firman dengan yang berfirman itu satu kesatuan yang utuh. Allah yang berfirman dengan perkataan Allah itu satu kesatuan yang utuh. Sama seperti saya Mahadi, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Tidak bisa dipisahkan roh, jiwa, dan tubuh. Satu kesatuan. Serupa, tapi tidak sama pemahaman itu. Ini yang membedakan kita, Bapak Ibu yang ada di grup ini. Ini yang membedakan. Jadi, Allah itu memiliki perkataan. Perkataan itu firman. Firman itu di dalam iman kekristenan adalah satu pribadi. Allah memiliki roh, memiliki perkataan. Jadi Bapa adalah Allah, firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Sama seperti saya, Mahadi memiliki roh, memiliki jiwa, memiliki tubuh. Mahadi yang sebenarnya yang mana? Apakah hanya rohnya? Apakah hanya jiwanya? Atau hanya tubuhnya? Tidak. Pertanyaannya itu firman Tuhan itu berapa, Pak? Firman Tuhan itu ada berbagai berapa saya bilang. Satu, bisa menjadi manusia, itu Yesus. Kedua, firman itu diwahyukan kepada nabi dan rasul. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang diwahyukan kepada rasul dan nabi itu dituliskan oleh para penulis kitab suci, itu juga firman. Ya. Jadi banyak firman itu ya? Bukan. Satu. Tetapi firman itu jadi manusia. Saya izin diskusi dulu ya sama Pak Mahadi ya. Bentar aja ya. Gimana? Ya, baik Pak Mahadi. Perkenalkan saya Alwan. Ya. Ya, siap. Oke, pertama kita lihat dulu, ini memang jadi laten ya, dalil laten daripada orang Kristen untuk mempertuhankan Yesus dan menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, kemudian dia bersama dengan Tuhan, dan dia adalah firman. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kan seperti tadi sempat saya jelaskan di sini tadi, sebenarnya ini kesalahpahamannya sudah datang sejak awal. Bahwasanya di dalam teks aslinya ya, di situ kan Tuhan di situ yang pertama itu ya, itu menggunakan kata tonteon, bahasa Yunani tonteon. Dia pakai definite artikel. Ya. Ini harus dipahami dulu nih, ada definite artikelnya di situ. Kemudian setelah itu firman Tuhan yang berikutnya ya, itu adalah theos di situ. Ada definite artikel tadi. Nah, saya sebelumnya melanjutkan lagi, Mahadi pernah dengar penjelasan itu tidak? Sering tentang bahasa-bahasa itu, artikel apa semua, kata-kata asli, kata Ibrani itu sudah sering. Lanjut. Iya, ini penting. Maksud saya gini, Pak Mahadi pernah
pernah belajar tentang perbedaan tonteon dan theos di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu atau tidak? Yang saya ingin tahu dulu. Istilah itu belum pernah saya dengar. Saya Tapi pernah dengar. logos dan hologos Oke. dengan hologos Oke, berarti wajar. Maksud saya begini, ini memang jadi karena yang saya lihat penjelasan daripada Pak Mahadi, Pak Dokter ya, sambil panggilnya Pak Dokter ini, ya memang saya pikir itu masih di permukaan, belum di kedalaman-kedalamannya. Jadi masih seperti bersifat teologis saja. Jadi ini kajian dari para scholars juga, utamanya scholars Bible. Makanya kan kita lihat di sana ada Tuhan pakai T besar dan Tuhan pakai T kecil. Nah, ketika misalnya pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu dengan Tuhan, dengan Allah di situ tulisnya ya, with God. Nah, di situ pakai tonteon, Pak. Dan kalimat yang berikutnya, dan firman itu adalah Tuhan, ya, itu tidak kembali kepada Tuhan yang sebelumnya. Dia menggunakan theosis tuh. Kenapa harus dibedakan? Karena begini, nanti ujung-ujungnya kita harus adil di dalam menggunakan kata. Kalau kita sepakat, oke, Yesus itu adalah Tuhan yang dimaksud seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi, bahwa dia itu adalah dia itu adalah firman yang adalah Tuhan itu sendiri. Kita akan kembali ke Keluaran di mana Musa itu juga digunakan padanya atribut Tuhan atau atribut God juga kayak tadi itu, seperti Theon itu. Paham tidak maksud saya, Pak, di sini? Ya, Sehingga Yohanes 1 ayat 1 itu tidak bisa dijadikan dalil menjelaskan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Misalnya Bapak buka coba di sini, bisa ditampilkan teman-teman di dalam Keluaran 7 ayat 1. Teman-teman, bisa ditampilkan? Saya bacakan. Ada yang bisa Berfirmanlah nampilin, Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Abangmu akan menjadi dia diangkat sebagai Allah. Ya kan? Musa diangkat sebagai Allah. Tapi apakah dia Bapa? Bukan. Sama kasusnya juga dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu, bahwa dia itu bukan Allah itu yang dimaksud. Bahwa firman yang kemudian dia bersama dengan Tuhan, lalu kemudian dia menjadi Allah. Dia adalah Allah, tidak. Dia bukan Tuhan. Seperti halnya Musa. Gitu. Jadi sejak awal kayaknya dalil yang Bapak pakai ini kayaknya tidak bisa dipakai untuk menegaskan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian misalnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai ke 36, ya nanti Bapak bisa saksikan di sana. Di sana juga dengan tegas ya, ketika Yesus dituduh bahwa dia itu menyatakan dirinya Tuhan, dia meluruskan bahwa dia menggunakan yang ada di Mazmur itu. Kalian ini juga adalah Tuhan. Jadi salah persepsi mereka menganggap bahwa ketika Yesus mengutarakan kalimat Tuhan karena Musa pun dipanggil Tuhan gitu loh. Ya. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Ya, bisa. Jadi jangan sampai orang itu terperdaya dengan panggilan Tuhan, anak Tuhan. Makanya Pak. Makanya itu pernyataan itu dianggap sebagai pernyataan ambigu. Ambigu itu kayak gini. Seperti sesuatu yang landasannya itu belum begitu kokoh. Tidak kuat. Dia masih tidak jelas, masih samar-samar. Sehingga kalau Anda suaranya hilang.
Halo, kedengar? Diulang Ustaz, tadi terputus. Iya, oke, saya ulang. Jadi begini, Pak. Sebaliknya, Yesus itu tidak ambigu ketika menjelaskan hakikat dirinya itu. Dia tidak ambigu. Dari perkataannya saja kita dapat, dia mengatakan apa? Ya, Bapakku lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Dia yang mengutus aku. Dia mengatakan bahwasanya yang baik itu Bapaknya, bukan dia. Banyak sekali hal-hal yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa dia itu bukan Tuhan. Ya, jadi sebaliknya ketika menerangkan bahwa statusnya, Yesus itu tidak pernah ambigu dalam menjelaskan posisinya. Kemudian itu diafirmasi oleh para pengikutnya. Ambil contoh Petrus di Kisah Para Rasul. Petrus menegaskan bahwasanya seluruh mukjizat yang Yesus lakukan itu dilakukan oleh Allah atas perantaraan Yesus. Anda bisa baca Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Di Kisah Para Rasul ayat 3 dikatakan di situ bahwasanya Yesus itu adalah hamba Tuhan. Kemudian Yesus bangkit pun dari kematian, ya, kalau yang dipercaya oleh Petrus itu dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak-bapak gereja, ya, di awal-awal Bapak bisa belajar sejarah gereja. Ebionet itu adalah kelompok gereja yang meyakini bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi sejak awal mula itu pemahaman tafsiran gereja itu Yesus itu tidak sama dengan Tuhan, bahkan bukan Tuhan. Ada yang mengatakan dia sepenuhnya Tuhan, tapi berpecah dalam hal itu. Nah, lalu kemudian kalaupun misalnya ada yang menganggap dia ada unsur ketuhanan, dia tidak akan menyamakan dia dengan Tuhan Bapa itu sendiri. Jadi tidak sama, tidak co-equal, tidak co-eternal. Nah, saya pikir mungkin Bapak Hamadi ketika ingin mengatakan bahwasanya kecuali mereka-mereka yang terbuka dan mengenal Yesus, maka mereka akan tahu hakikat dari Yesus. Saya pikir Bible itu begitu gamblang menjelaskan. Kita pun di sini Muslim juga belajar membaca Bible juga, dan kita dapati hal yang seperti itu, bahwa pegangan teman-teman yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu berlandaskan pada dalil-dalil yang sifatnya ambigu dan samar-samar dan tidak jelas. Ya, mungkin seperti itu, nanti kita kembangkan. Silakan, Pak. Pak Dokter, silakan. Halo. Wah, ada yang dengar saya nggak ini? Ada. Pak dokternya Dengar. Pak dokternya. Terima kasih penjelasan Ustadz Alwan. Saya akan mewakili Dokter Mahadi. Kebetulan saya juga adalah spesialis dokter kelamin. Ya, jadi gini. Ini siapa nih? Dokter apa nih ya? Saya dokter kelamin, Pak. Ya, dilanjut Pak Dokter. Baik. Jadi kalau kita merujuk kepada pernyataan daripada tadi Pak Dokter yang mengatakan bahwa firman itu cuma satu. Sebenarnya dia lupa. Ya. Jadi kalau Pak Dokter orangnya sudah ada kan? Ya, oke, lanjut, silakan dilanjut. Saya sebagai senior duduk aja lagi. Ya. Ya, silakan Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokter Mahdi monitor. Pak Dokter Mahdi. Ya, halo. Okay. Ya, dari gangguan sinyal ya, halo. Ya, ya, siap Pak. Gimana Pak? Halo. Udah. Sorry tadi ada gangguan sinyal. Oke. Ya. Halo? Ya, sudah ya. Sekarang Pak. siapa ya? Ya, Bapak sajalah. Oh, saya menanggapi. Ya. Jadi tadi kan saya paham pernyataan Yesus secara umum bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ini di mana? Di sorga, ya. Sebelum ada langit, bumi, dan segala isinya. Itu nama pada mulanya maksudnya. Pada mulanya itu yang ada Allah sendiri.
Allah sendiri memiliki perkataan dan roh. Ya, saya udah ngomong seperti saya, Mahadi memiliki roh, jiwa, dan tubuh. 3, 1. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu di sorga ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu pada mulanya. Makanya di Yohanes 17 ayat 5, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Kalau Yohanes 8 ayat 58, Yesus lebih dulu ada ketimbang Abraham ada. Ya. Jadi Firman itu di sini letak perbedaan kita. Perkataan yang keluar dari mulut Allah itu bisa disuruh menurut kehendak Allah. Pak Mahadi, satu-satu, mohon maaf saya potong sedikit biar arahnya jelas. Perkataan ini, kalimat ini, dan firman itu adalah Allah. Saya sudah paparkan, itu bukan bermakna bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Sudah saya paparkan tadi, itu tolong ditanggapi yang itu. Ya betul, saya bilang firman itu kenapa dikatakan Allah? Sama seperti saya memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Yang Mahadi yang mana? Coba Bapak jawab. Roh aja, jiwa saya atau tubuh saya? Siapa yang menjadi Mahadi di situ? Bisa Bapak pisahkan bahwa Mahadi memiliki roh, jiwa, dan tubuh? Atau Bapak itu Pak Alwan itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Pak Alwan itu yang mana? Yang roh kah, yang jiwa kah, yang tubuh? Apakah bisa dipisahkan yang 3 itu? Nah, begini Pak, kita belum masuk ke konsep Trinitas. Nanti saya bisa terangkan juga dalil yang Bapak pakai di Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada penjelasan tersendiri tentang Yohanin Koma namanya itu. Tapi yang saya ingin tegaskan begini. Ketika Bapak mengklaim bahwasanya Yesus adalah itu Tuhan itu sendiri atau firman itu adalah Tuhan sendiri atau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, saya ingin bantah dan sudah saya jelaskan tadi. Secara bahasa asli di situ yang digunakan adalah theos. Jadi inilah yang saya katakan dig a little deeper, menggali agak lebih dalam. Nah, kalau Bapak kan saya pikir masih banyak yang tidak tahu soal bahkan tadi yang ketika masih mengutip 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sebenarnya itu termasuk ayat yang dipalsukan. Tapi nanti kita akan bahas ke situ. Misalnya, Pak, masuk di sini, di arti dari theos. Theos ini, kalau Bapak merujuk ke Septuaginta, ketika menerjemahkan Exodus, keluaran yang Bapak baca tadi itu, Musa itu juga dipanggil sebagai theos. Ya, tapi dia theos hanya untuk Firaun, bukan tidak, untuk Pak, seluruh tidak. dunia. Ini pembelajaran bahasa ya untuk dia ada kata artikel di depannya, namanya definite artikel, itu dia pakai ton di depannya, ton theon. Sementara Yesus di firman adalah Tuhan, itu dia tidak pakai ton di depannya, nggak ada artikel di depannya, nggak ada definite artikel. Dia hanya theos saja, sehingga firman adalah Tuhan di situ, itu tidak bisa dianggap bahwasanya firman itu benar-benar adalah Tuhan atau Bapa yang ada di langit itu, Bapa yang ada di surga itu. Nah, ini pengkajian bahasa. Nah, sayangnya kan Bapak belum mengkaji. Makanya saya coba jelaskan ke Bapak bahwasanya di situ yang dimaksud itu bukanlah firman adalah Tuhan. Theos, karena kata yang dipakai adalah theos. Sementara yang pertama itu adalah tonteon. Dan Bapak mungkin sudah pernah baca tadi, Bapak sempat lihat ada F besar, F kecil, salah Pak. Bukan F besar, F kecil. T besar, T kecil. G besar, G kecil. God. Sekarang kalau saya balik tanya ke Bapak, karena Bapak tadi sudah sempat singgung, Pak Mahadi tahu enggak apa bedanya G besar, G kecil? Kenapa dipakai ada istilah G besar, ada G kecil? T besar, T kecil. Baik, yang T besar itu, aduh, ada Pak Manajer. Ada tamu saya, Pak. Ya, Pak Manajer. Apa bisa dibantu? Gimana? Keterangan apa? Keterangan jalan. Arki and Holocaust and Proston Theon Kai Holocaust Theon.
Jadi Pak Dokternya lagi ada tamu, teman-teman. Halo. Iya. Silakan. Lanjut lagi. Oke, T besar, T kecil itu ya. Jadi Iya. T besar itu semua besar, Tuhan. T kecil itu T-nya besar, yang lain kecil. Kan gitu. Jadi sama seperti T depannya itu ada T besar, ada T kecil. Enggak, bukan. Jadi ada T huruf semua besar, Tuhan. Ada T huruf besar, Tuhan semua huruf kecil, ada. Tapi T kecil semua tidak ada kayaknya. Tapi jadi kalau Allah kecil semua ada, Allah huruf besar semua ada, cuma huruf A besar, yang lain huruf kecil ada. Jadi harus dibedakan itu. Iya, itu. Jadi kalau semua besar, Tuhan besar semua, itulah Maha Pencipta. Kalau dia T kecil, Tuhan itu menandakan Yesus. Ya, itu menandakan Yesus. Dan kalau Allah kecil itu sembahan orang di luar Allahnya Israel. 1 Tawari 16 ayat 26. Segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Ya, kalau di Roma 3 ayat 28 hanya Allah itu bukan cuma Allah orang Yahudi, juga Allah orang yang lain, ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya mau terangkan yang saya terangkan langsung dipotong, Bapak. Jadi saya mau menjelaskan apa yang saya jelaskan nggak bisa, ya kan? Jadi belum saya siap ngomong sudah dipotong. Gimana saya menjelaskan apa yang saya Ya, silakan dijelaskan ya. Tapi tadi Bapak langsung potong. Ya, saya jelaskan bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah itu pada mulanya itu posisinya di sorga. Ya, firman itu perkataan Tuhan, perkataan Allah. Saya mau buka Yesaya menerangkan firman itu apa, tapi Bapak udah potong. Jadi saya bagaimana bisa menjelaskan apa yang saya yakini. Ya, mohon izin ya, saya terangkan dulu Yesaya 55 ayat 11. Tadi sudah sama Pak Juma sudah saya terangkan, cuma beda pemahaman di sini. Saya bacakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Di sini firman itu disuruh, diutus. Ya. Firman itu disuruh, diutus. Sementara yang lain, perkataan itu tidak disuruh, hanya jadilah terang, jadi terang. Hanya itu. Persepsi yang Muslim hanya sebatas itu. Tapi mereka yang percaya kepada yang Kristen itu disuruh, diutus. Ada yang diutus. Kenapa harus firman yang disuruh? Karena pada zaman dahulu itu tertulis di Ibrani 11, Ibrani 1 ayat 1 saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia itu anaknya. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, dilanjut. Halo? Gimana nih? Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokter.
Pak Dokter, ada pasien minta disunat. Pak Dokter. Pak. Dokter cintaku. Keluar lagi. Iya, jaringan. Dokter cintaku, engkaulah pujaan hatiku. Pak Dokter, dilanjut Pak Dokter. Sorry ya. Jadi Jadi hilang Pak Dokter, gimana sih? gangguan sinyal Pak. Aku di perbatasan, jadi wilayah saya Oke. ini gangguan sinyal Pak. Nah, Sudah Pak ya? jadi Sudah kalau ya? lampu listrik mati, maka sinyal pun akan mati. Oke. Oke, Sudah Pak ya? sudah. Jadi Sudah saya ya? terangkan ulang. Pada zaman dahulu, halo, masih bisa diteruskan? Sudah ditangkap tadi. Oke. Ya, gantian ya, gini. Belum sampai saya ngomong, belum utuh. Nah, jadi jangan fokus cuma di apa sih itu di Yohanes 1:1 itu, tidak, bukan itu. Harus utuh kita ngomong. Kalau nggak utuh kita separuh-separuh nanti. Jadi soal istilah teologi, saya bukan orang teologi ya. Bisa saya teruskan? Ya, silakan. Oke, saya teruskan. Tertulis di Ibrani 1 ayat 1 tadi mengatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Oleh anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus. Satu. Yang lain, ayat lain. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi dia di sini adalah Yesus. Boleh baca Kolose 1 ayat secara utuh, ayat 16 ini. Di dalam Yesuslah segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Itu. Jadi tadi yang menciptakan Allah melalui firman. Ini di dalam Yesus. Yesus itu adalah firman. Dasar saya tadi udah ngomong pada mulai adalah firman itu. Dan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1:14, dan menjadi anak. Saya bacakan, udah tahu tapi mungkin nggak dipakai. Ya, terputus. Pak Dokter mana Pak Dokter? Aduh Pak Dokter kecewa penonton Pak. Hilang terus Pak. Saya pasien, Pak Dokter. Kuping saya sakit. Saya ingin tanya. dalam ilmu kedokteran itu terputus gimana ya ceritanya? Pak Dokternya ya? Ya, Ki. Jaringan. Jadi, aduh gimana ya aku bilang ini jaringan kita ini. Karena Oke. Udah jelas? Udah gimana? Ada yang konsultasi tadi? Begini Pak. Begini, saya tutup ya, sudah azan di sini ya. Jadi begini Pak, sebenarnya agak pecah-pecah cara menjelaskan, tidak runut Bapak menjelaskan ini. Jadi Bapak ingin membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dengan mengambil dalil-dalil yang tadi Bapak sebutkan tadi. Sebenarnya dalil-dalil yang ambigu itu ya. Kita kan tadi masih di 1 Yohanes 1 ayat 1 kan masih di situ. Itu satu pendalilan. Kemudian Bapak hanya untuk membuktikan itu bisa kita urut satu-satu Pak. Bapak mungkin bisa berdalil dengan 1 ayat 15 sampai 20, ada Efesus, ada Korintus, ada di Roma, ada di Kisah Para Rasul, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 14 ayat 11, 10:33 dan seterusnya. Itu adalah dalil-dalil yang biasa dipakai untuk menganggap bahwasanya Yesus itu punya unsur ketuhanan, divinity of Jesus.
Tapi kan nggak bisa kita borong satu kali, satu-satu dulu gitu. Nah, yang tadi Bapak ingin minta kan seperti itu, satu-satu, jangan berpindah. Nah, saya coba untuk terangkan tentang Yohanes 1 dulu, yang Bapak anggap itu sebagai bukti, dalil, atau argumentasi Bapak, bahwasanya itu menunjukkan bahwa dialah Yesus, yaitu firman yang dia adalah Tuhan, Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Padahal di situ kan sudah sangat jelas, ya. Di situ menggunakan kata theos. Dan theos, Anda bisa buka seluruh Bible, kata theos itu disematkan tidak untuk Tuhan, karena kalau khusus untuk Bapak yang ada di surga itu pakai definite article. Bapak bisa konsultasi sama orang yang belajar lah, karena Bapak kan mungkin background-nya dokter. Tanyalah sama yang belajar teologi, tanya kepada mereka, kalau definite article itu apa maksudnya? Kenapa harus ada tonteon dan ada yang teon, ada yang theos? Kenapa begitu? Nah, ini supaya Bapak tidak tidak bingung gitu. Kenapa istilah itu dipakai? Kenapa ada T besar, T kecil? Nah, kalau kita baca lagi ya, jadi fokus ke 1 Yohanes 1, kecuali Bapak bilang, oke saya paham, baru kita lanjut. Setelah ini nanti abang-abang saya, guru-guru saya yang akan melanjutkan. 1 Yohanes 1, NRK, en hologos, kai hologos, en proston, theon, kai theos, en hologos. Ya, saya cuma bisa baca Yunaninya, tapi pengertiannya masih sedikit. Di situ dikatakan tonteon, kemudian ada katakan theos. Dengan sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya dari penggunaan kata ini saja, Yesus itu tidak dianggap seperti Tuhan yang dianggap seperti pakai definite artikel tadi, dianggap seperti Bapa, tidak. Sudah saya bawakan contoh bagaimana Yohanes 10 ayat 33, bagaimana Yesus menerangkan bahwa dia itu bukan Tuhan yang seperti kalian tuduhkan. Dia itu takut blasphemy, dia takut penghinaan, bahwa dia itu dianggap sebagai Tuhan. Makanya dia dokternya ada kabur. Pak dokternya takut sama jarum suntik. Ya sudah kandalah, capek kita ternyata ngobrol ini. saya pamit dulu, sholat dulu ya. Iya, saya sebagai pasien cuman pingin tanya, sebagai seorang dokter, bagaimana ilmu kedokteran menganalisa dengan ilmiah? Itu yang matanya kena pano itu ditanyakan tuh Ahi. Bukan, jangan dulu ke sana, jangan terlalu berat, nanti pingsan dia. Bagaimana firman itu berproses menjadi manusia dalam ilmu kedokteran? Ini penting untuk dia jelasin, karena setiap hari kan dia bergelut dengan orang pasien melahirkan, karena dia dari dokter umum katanya. Artinya ya terkadang dia juga menangani pasien yang melahirkan. Secara ilmu kedokteran, bagaimana dia menganalisa firman itu menjadi manusia? Karena di awal tadi di Yesaya 55 ayat 11 kan sudah saya jelaskan, yang keluar dari mulut Allah, dari kalam Allah itu bukan Yesus, tapi perkataan. Lalu kemudian dia ngambil Yohanes 1, ya, perkataan itu telah menjadi manusia. Nah itu gimana ceritanya itu? Perkataan berproses atau seketika menjadi manusia. Nah, sebenarnya kalau dia orang ini betul-betul dokter dalam arti kata memahami ilmu akal ya, udah kena sebenarnya dia itu. Ya cuman dibutuhkan kesabaran untuk kita sahabat-sahabat, karena pertama beliau itu menjadi dokter di komunitas mayoritas Islam, kemudian ternyata dia backgroundnya bukan dari sarjana teologi, dan ya hanya imani saja rupanya. Karena itulah kemudian saya katakan, ayo jangan bosan-bosan bimbing beliau ini, insya Allah akan dapat hidayah. Karena dokter yang saya tangani waktu itu, sekarang sudah lanjut S2 spesialis bedah, sederhana untuk menjadikan mereka itu menjadi seorang mu'alaf. 2 hari yang lalu dokter spesialis ini datang ke rumah. Sahur sama-sama, buka sama-sama. Dia curhat tentang mengenai Tuhan. Ya, saya katakan bahwa ya itu dia. Bagaimana kemudian Tuhan itu seringkali dianalogikan seperti manusia oleh sahabat-sahabat Kristen. Anda memiliki jasad, roh, dan jiwa. Itu 3. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini alwan,
ini bukan Alwan, ini kakinya Alwan, ini tangannya Alwan, ini kepalanya Alwan, ini rohnya Alwan. Alwannya yang mana? Nah, dia lupa. Ini kotorannya Alwan, ini pipisnya Alwan, ini ludahnya Alwan, ini dakinya Alwan, ini ee-nya Alwan. Nah, itu bagian mananya itu dia tuh? Dia masuk dalam roh, masuk dalam kategori jasad, atau masuk dalam kategori jiwa. Nah, itu salah kalau menganalogikan Allah dengan makhluk, karena Allah itu bukan makhluk, salah. Kalau ingin kali menganalogikan Allah, Tuhan, analogikanlah Tuhan itu dengan akal. Akal itu ada, tapi tidak bisa ditunjukkan. Sekarang gambarkan akal itu terdiri dari unsur apa saja. Nggak sanggup. Iya, kayak itulah Allah. Demikianlah Allah. Tapi kalau dianalogikan kepada manusia, manusia itu bukan cuma 3 unsur. Di dalamnya juga ada unsur kotoran. Nah, kotoran manusia, ee-nya manusia itu masuk dalam unsur apanya Allah. Coba, ruh, jasad, jiwa. Firman, Bapak, roh. Oke, sekarang kotorannya manusia masuk dalam kategori apanya Allah. Bingung sendiri. Makanya kalau kita berbicara dengan Pak Dokter ini harus pelan-pelan. Apalagi dia seorang dokter, pasti analisa akalnya itu lebih main daripada doktrinnya. Saya yakin sekali bahwa pertemuan pertama kali di Zoom ini akan memberikan efek ya shock terapi terhadap dia kaitannya dengan apa yang kita jabarkan barusan. Mudah-mudahan ke depannya Pak Dokter ini dari dokter umum bisa berubah menjadi dokter bahasa daerah. Ya, kita doakan aja. Iya. Silakan ditambahkan Akhina Gurunda. Mangga. Udah lengkap, itu apa yang mau ditambahin? Enggak, kalau dia dokter ya diajak aja bahas masalah penyakit panu itu gimana caranya kok. Masalah panu, cara apa menyembuhkan itu dikurung selama 14 hari itu. Iya, selama 14 hari itu gimana, apa bisa sembuh orang panu enggak boleh mandi. Selama 14 hari. Kalau belum apa ditambah lagi. Kan begitu. Nah, itu sesuai enggak dengan ilmu kedokteran itu saja, aku rasa udah ngesok juga itu. Iya. Misalnya lagi diajak membahas masalah biologi, kan disesuaikan ilmunya gitu maksudnya itu. Seperti contoh tumbuhan bisa hidup di hari ketiga, mataharinya ke hari keempat itu gimana ceritanya, apakah sesuai enggak dengan ilmu yang dipelajari Pak Dokter itu gitu. Agak lebih ngena rasanya kalau ke situ. Diulang Gurunda tadi, saya nggak dengar, ada tamu tadi bersama. Iya, misalnya diajak membahas masalah tumbuhan hidup di hari ketiga, sementara mataharinya hari keempat itu sesuai enggak dengan ilmu yang Anda pelajari. Misalnya kita pentok-pentokan aja dengan ilmunya itu gitu loh maksudnya itu. Ya, itu dia maksud saya tadi. Iya, betul. Iya. Gurunda Ya. Cuma. Ya. Makanya saya tadi bilang, kan dia seorang dokter, kenapa saya tidak mendengar hal yang berbeda dari kebanyakan selama ini yang saya dengar dari ibaratnya Kristen awam, yaitu imani saja. Dan rupanya Pak Dokter ini adalah korban dari terjemahan. Tidak memahami, definitely ketika beliau bilang Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, ya ini mah korban terjemahan LAI. Udah Ya, itu aja dari saya. Baik, Gurunda, ini kan udah azan nih. Kebetulan di kantor saya mungkin ada masjid, jaraknya cuma 15-20 meter. Saya sholat dulu, habis itu masuk lagi sini. Saya mohon supaya jangan berhenti bahas ini dulu ya. Yep. Boleh ya? Oke, silahkan monggo. Karena kita harus kupas tuntas mengenai Yesaya 55 ayat 11 dan juga Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Nah, saya minta kepada Gurunda tolong diuraikan keilmuannya selama ini kaitannya dengan materi ini. Yesus bukan firman, tapi Yesus itu adalah ciptaan Allah yang bermula dari perkataan Allah. Mangga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih live itu, Akhijul. Iya. Ustaz Sugi.
Iya, Ya. makanya aku bilang jangan dihentikan. Gurunda, coba bahas terus nih, karena netizen kita pingin tahu gitu loh. Titik kebenaran daripada itu kan adalah konsep pamungkas Kristen kan di situ. Iya, kartu asnya di situ. Kalau kita mampu membalikkan itu, maka mereka bisa gulung tikar kalau mereka gunakan akal. Makanya saya minta Gurunda untuk memaparkan ini biar netizen kita dengar. Kan daerah Gurunda sejam lagi kan. Saya udah mau kamat ini. Silakan dilanjut, nanti saya masuk lagi ya, Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dapat kerjaan berat ini. Siapa yang menanggapi? Saya. Berat. Baik ya. Berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1 itu, sebenarnya apa yang dikatakan Ustadz Alwan itu sudah benar. Bahkan saya pernah mendengar perdebatan Dr. Zakir Naik dengan kepala sekolah teologi di India itu. Ya, Zakir Naik juga mengatakan itu. Di situ ada ton, theon, dan theos. Yang dikupas sama seperti yang dikupas Ustadz Alwan itu. Dan itu dibenarkan oleh siapa? Kepala sekolah teologi di India itu ya. Kalau mau lihat videonya itu ada di judulnya itu Persamaan Islam dan Kristen kalau tidak salah itu ya. Nah, di situ dibenarkan memang penggunaan theos dan theon itu justru membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Gitu loh. Karena Yesus sendiri kan pernah mengatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman itu disebut Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 30 ayat 35, 36. Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Nah, jadi ketika Yesus ini disebut Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1, dalam arti Allah kecil atau Allah KW, saya sering menyebutnya seperti itu, bukan berarti Yesus ini adalah Allah sang pencipta. Tapi dia Allah sebagai sang penyampai firman. Sebagaimana pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14. Ya, Yesus itu di situ menerangkan bahwa dirinya hanya sang penyampai firman. Nah, begitu. Aku telah menerima firman-Mu dan aku telah menyampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, dunia membencinya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus. Yesus ini sang penyampai firman. Makanya ketika Yesus ini dituduh oleh Yahudi menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus menyangkalnya dengan berkata, bukankah ada tertulis di Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan untuk membuktikan Yesus itu sudah jadi Tuhan sejak di zaman Taurat, bukan. Tapi maksudnya Yesus itu sama dengan Musa di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1. Nah, di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1 di situ sangat jelas Tuhan berkata, aku berfirman kamu adalah Allah. Kos, Ustadz Alwan di mute. Ustadz Alwan di mute. Kos. Lanjut, Ustadz Suki. Rahim. Nah, ketika Yesus ini dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus itu justru menyamakan dirinya dengan Musa. Kenapa kamu ingin melimpari aku seperti itu? Kan kalau kita lihat kata-katanya itu. Kenapa kamu ingin melimpari aku? Pekerjaan baik mana yang membuatmu mau melimpari aku? Dijawab oleh orang Yahudi. Bukan karena perbuatan baik apa yang kamu tunjukkan itu yang membuatku mau melemparimu, tapi karena kamu ini manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu dijawab oleh Yesus, bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah
menyamakan dirinya dengan Musa, karena Musa itu juga disebut Allah di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1. Musa saja menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa kamu protes? Nah, sebenarnya mau berkata seperti itulah Yesus. Musa saja disamakan dengan Allah, disebut Allah. Kenapa kamu heran ketika saya ini menyatakan diri saya bersatu dengan Allah? Bukankah di dalam kitab Taurat kamu dikatakan kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah? Artinya orang-orang yang menyampaikan firman ini juga disebut Allah gitu loh. Tapi orang Yahudi ini tetap saja walaupun sudah diberi keterangan seperti itu, Yahudi tetap saja ingin membunuh Yesus. Nah, Yahudi ingin membunuh Yesus itu bukan karena Yesus itu ngaku anak Allah, tidak. Karena telinga Yahudi itu sudah terbiasa mendengar istilah-istilah anak Allah, ya. Manusia disebut Allah, itu sudah terbiasa sebenarnya orang Yahudi itu. Tapi kenapa orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus? Karena kedengkian saja. Karena ketidaksukaan kepada Yesus, karena Yesus ini bagi orang Yahudi itu hanya seorang, bentar ya, karena menurut Yahudi itu Yesus ini hanya seorang penjina. Itu sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 40 dan seterusnya itu. Di situ Yahudi itu menyindir kepada Yesus, kami bukan anak penjina, kamu anak penjina. Kami bukan dilahirkan dari zina, seperti itu. Boleh bertanya apa yang mau ditanyakan, biar apa? Biar bisa mengalir, karena kalau nggak ada yang bertanya bingung juga saya mau menyampaikan nanti. Silakan. Ini tiba-tiba saya disuruh ngasih materi ini. Mata masih berat pun. Halo. Iya. Nanya sama dokternya. Oh, dokternya udah nggak ada. Kalau ada dokternya malah enak saya. Bisa bincang-bincang, ini disuruh ngomong sendiri nih, pening juga. Aduh. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu tadi, saudaraku sekalian, tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Apalagi dokter tadi mengatakan, oke, kalau dia masuk lagi, oke. Apalagi dokter tadi mengatakan bahwa sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada. Iya, Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Itu kalau kita lihat di dalam Amsal, Amsal 8 ayat 22 sampai ayat 20 sampai ayat 30 lah. Ya, Yesus itu sudah ada sebelum bumi itu ada. Tapi di situ keberadaannya diciptakan gitu loh. Bukan tanpa diciptakan. Karena kalau kita lihat Amsal ya, tunggu saya lihat ayatnya. Dalam Amsal ini banyak ngomong jadi haus saya. Amsal 8 ayat 22. Nah ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit aku di sana, ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Nah, ini di Amsal 8 ini sangat jelas sekali. Itu merujuk kepada Yesus. Kalau orang Kristen menyangkal bahwa ini bukan untuk Yesus, maka dia akan terkena lagi. Kenapa? Karena terbukti bukan cuma Yesus yang sudah ada sebelum bumi ada.
Nah, itu perlu dipertanyakan siapa dia gitu loh. Siapa yang ngomong di sini ini? Dia sudah ada sebelum bumi ada. Nah, kalau saya mengatakan itu Yesus, kenapa? Karena kita lihat judulnya saja wejangan hikmat. Dan hikmat itu adalah Yesus. Itu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayatnya ayat 24. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, jelas sekali ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, sementara judulnya tadi di dalam Amsal 8 ayat Amsal 8 ya, itu judulnya kan wejangan hikmat. Dan hikmat itu Yesus. Berarti yang berkata-kata di dalam Amsal itu adalah Yesus. Dengan demikian terbukti jelas bahwa Yesus itu adalah ciptaan, praeksistensinya. Maka ketika dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Nah, di situ membuktikan bahwa Bapak Allah di situ adalah Allah sebagai ciptaan, bukan Allah sang pencipta. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 seperti yang dikatakan Ustadz Alwan itu betul sekali bahwa Yesus itu bukan tonteopiteos, en arki, en hologos, kai hologos, en kai hoteon, en arki hologos, en prostonteon, kai hologos hoteos gitu ya. Jadi ada teon, ada teos di situ. Nah, saudaraku sekalian, waduh ini disuruh ngisi panjang sekali nih ya. Seperti di dalam Amsal tadi, di situ sangat jelas dikatakan sebelum gunung-gunung ada dan sebagainya ada itu aku telah lahir. Lahir di situ, itu membuktikan dia diciptakan. Seperti contoh di dalam ini ya, saya kasih contoh ayat yang menyatakan bahwa Allah itu melahirkan gunung. Itu bukan berarti Tuhan itu punya anak gunung, tapi artinya Tuhan menciptakan gunung-gunung. Ini Mazmur 90 ayatnya yang kita lihat ini. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah, di sini ada kata dilahirkan ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Ini bukan berarti Tuhan memperanakkan gunung atau memperanakkan bumi, tidak. Seperti itu, saudaraku. Artinya Tuhan itu menciptakan gunung dan menciptakan bumi ini. Sama seperti yang tertulis di dalam Amsal itu tadi. Sebelum gunung-gunung ada, aku telah lahir. Artinya sebelum gunung-gunung ada, aku telah diciptakan. Begitu. Ada yang mau bertanya biar mengalir ini untuk mengisi kekosongan ini? Halo? Halo Aki? Alah, pada diem semua lo. Halo? Ini gimana sih? Bang Yan? Nyimak Pak Ustaz Sugi. Dikasih materi lah saya biar keluar apa yang tersimpan di otak saya. Kalau saya disuruh ngomong sendiri, parah. Pusing lah kalau saya disuruh ngomong sendiri. Aduh. Nggak ada perdebatan gitu kan. Pusing juga saya akhirnya. Jadi di dalam Alkitab,
kitabnya orang Kristen itu sebenarnya tidak ada satu ayat pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada. Yang ada ya hanya asumsi dari ayat ini, misalnya Yohanes 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 16, padahal di ayat 15-nya itu sangat jelas loh, di situ disebutkan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kan jelas sekali ayat itu. Ia adalah gambar Allah. Ya. Boleh nanya nggak? Boleh, biar mengalir justru ditanya lah. Oke, saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak. Setahu saya Tuhan mengutuk pohon aram. Ada kan ayatnya ya? Benar nggak? Iya. Ada. Kan berarti tuh mereka argumen. They argue kalau Tuhan itu maha kuasa, ya kan? Nah, sampai maha kuasanya bisa mengutuk pohon aram ketika Tuhan lapar dan pohon aram itu tidak berbuah atau mungkin belum berbuah. Nah, kalau maha kuasa, kenapa? Pertanyaannya ada dua, Pak Ustadz. Kenapa? Kalau Tuhan benar-benar maha kuasa, kenapa harus mengutuk pohon aram? Kan bisa bim salah bim, gitu kan ya? Berbuahlah pohon aram itu. Kenapa harus dikutuk? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika Tuhan disalib, dianiaya oleh Hansip Romawi, kenapa Tuhan tidak menggunakan superpowernya mengutuk para Hansip Romawi dan para antek-antek orang Yahudi itu menjadi batu atau matanya buta atau apa gitu loh? Kenapa? Kenapa nggak dilakukan itu? Berarti kan powerless, bukan superpower. Gitu loh Pak Sugi. Tolong diberikan penjelasan dan diberikan pencerahan. Terima kasih Pak Ustaz Sugi. Terkait dengan pohon ara ya. Ya, itu justru menunjukkan betapa lemahnya ketuhanan atau keilahian Yesus ya. Betul yang dikatakan Bu Dewi, ketika dia merasa lapar, kenapa dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan berbuah kamu gitu, lalu keluar buahnya, karena pada saat itu memang sedang tidak musim buah ara gitu loh. Aturannya kan langsung di sabda saja gitu kan. Berbuahlah kau pohon ara. Nah, akhirnya pohon itu ada buahnya dan Tuhan bisa kenyang. Jadi geli sendiri kalau saya ngomong Tuhan bisa kenyang, Tuhan bisa lapar. Tapi herannya kok malah dikutuk. Artinya di sini Yesus lebih mendahulukan emosinya. Biasa orang lapar itu kan bawaannya emosi terus gitu ya. Begitu nampak pohon ara langsung main kutuk saja. Otaknya tidak digunakan bahwa pada saat itu tidak sedang musim buah gitu loh. Seharusnya kan kenapa pohon ara ini tidak berbuah ya? Oh, ini bukan musim buah ara ini. Kan seharusnya seperti itu. Apa Yesus nggak tahu kalau saat itu tidak sedang musim buah? Nah, kalau tidak tahu ini menambah konyol lagi. Masa iya Tuhan tidak tahu musim buah kan? Kalah sama anak SD dong. Nah, memang serba repot ya. Tuhan tidak tahu musim buah begitu. Ini sesuatu yang sangat janggal sekali gitu loh. Nah, kalau dia itu tahu bahwa pada saat itu tidak sedang musim buah, ya ngapain cari-cari buah di pohon ara padahal tidak sedang musimnya. Contoh ya, karena di Indonesia ini tidak ada pohon ara gitu kan. Tiba-tiba adanya kan pohon durian seperti di Rio ini. Tiba-tiba saya ini lapar nyari durian di bawah pohon durian. Padahal tidak sedang musim buah durian. Pasti saya disangka orang gila kok. Kau ini ngapain Sugi? Di bawah pohon durian. Cari durian katanya kan. Gila lu. Ini kan tidak musim buah durian. Ngapain lo cari durian di bawah pohon durian?
udah sinting loh, pasti saya dibegitukan orang. Nah yang lebih lucu lagi, ketika durian itu tidak ada buahnya, langsung saya tebang. Karena saya nggak bisa mengutuk ya, bisanya ditebang kan gitu. Oh dasar durian, jangan nggak berbuah, jangan lagi ada orang yang memakan buahmu, kutebang kau, matilah kau, kan gitu. Nah, ini kan tindakan-tindakan yang sungguh tidak terpuji gitu loh. Sudah tidak musim buah, nyari-nyari buah, begitu nggak ada buah dikutuk pula gitu. Ini betul-betul sungguh konyol cerita ini. Tapi oleh orang Kristen dikatakan itu perumpamaan untuk Israel, bahwa Israel itu sudah tidak taat lagi kepada Tuhan, sehingga tidak menghasilkan buah kebaikan dan sebagainya, kan begitu diumpamakan seperti itu oleh orang-orang Kristen. Nah kalau itu hanya perumpamaan berarti tidak ada dong peristiwa mengutuk itu. Namanya juga perumpamaan, kiasan gitu. Berarti itu hanya gambaran saja. Tapi faktanya? Faktanya kan ada, kan gitu. Jadi serba pusing di situ. Iya. Ya, serba pusing. Itu kayak lagunya Syahrini, Maju Mundur Cantik. Iya. Pak dokternya. Pertanyaan satu lagi. Satu lagi belum dijawab. Tapi karena ini masih dengan Aram. Oke. Waktu tahu saya, Yesus. Kayaknya saya pernah dengar orang umat sebelah bragging tentang bagaimana Tuhan mereka bisa memberi makan orang banyak. Ada nggak kan ayatnya ya? Ada kan ayat itu kan ya? Ada. Membagikan satu roti ketika dia lapar, dia tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Kok dia bisa memberi makan? Dia lupa kalau dia adalah Tuhan. Amnesia kadang-kadang. Amnesia. Kan ini kontradiksi dong. Di satu sisi ada ayat mengatakan Tuhan memberikan makan. Tugasku selesai, guruku sudah datang, aku gantian nyimak. Terima kasih Gurunda. saya tadi dalam doa saya doakan semoga mendapatkan kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Ya. Saya begitu masuk dengarkan pohon ara. Ya, itu kan sudah saya kupas dari Yohanes 1 ayat 1, saya ambil Yohanes 10 ayat 34, 35, 36, Keluaran 7 ayat 1, Mazmur, udah saya kupas semua. Iya. Artinya udah cukup ya lah ya. Dah. Iya. Nah, kalau saya katakan begini, Yohanes 1 ayat 1 itu ya maksud saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman. Dan firman itu adalah firman. Atau pada mulanya adalah Yesus. Ya, bersama-sama. Yesus itu bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus itu adalah Yesus. Atau pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah Allah. Ada masalah nggak di dalil ini? Kalau menurut pemahaman Gurunda dan sahabat yang lain? Ya sudah pasti ada masalah di situ. Karena misalnya orang Kristen berkata, oh pengertiannya tidak seperti itu. Jangan salah, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Maka tidak ada salahnya jika kita mengatakan pada mulanya adalah Allah, karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah, Allah itu berserta dengan Allah, dan Allah itu adalah Allah. Ini bahasa apaan? Kemudian firman itu Yesus. Apa salah jika kita katakan pada mulanya adalah Yesus? Dan Yesus itu juga Allah, kata mereka. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus beserta Yesus, Yesus adalah Yesus. Nah, ini apa-apaan seperti itu gitu. Lalu, ya betul. Lalu bagaimana dengan kata bersama-sama? Ada dua biji lah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada dua pribadi yang berbeda di situ. Tapi bersama-sama kan gitu ya. Pada mulanya adalah Zulkifli.
Zulkifli itu bersama-sama dengan Gurunda Sugiono, dan Zulkifli itu adalah Gurunda Sugiono. Itu gimana ceritanya? Padahal di situ kan bersama-sama gitu ya. Nah, jadi lalu ya, sepertinya silakan. ini pada mulanya itu tidak menyatu, kan begitu itu. Kan masih masing-masing ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta. Berarti kan tidak menyatu di situ kan. Lalu menyatu gitu loh. Seolah-olah ada dua pribadi pada awalnya itu. Lalu dua pribadi ini menyatu. Jadilah firman itu adalah Allah begitu. Iya. Bukannya begitu, Akhi? Betul, Gurunda. Jadi kalau saat tadi Pak Dokter ya, kalau Pak Dokter tadi ini mendalami kajian kita ini dengan pendekatan akal, maka Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat ke mana tadi, ayat 18 itu, ya dengan sendirinya kalau dia gunakan akal maka ini gugur. Ini gugur sebagai wahyu Tuhan. Pertama, karena memang ini bukan firman Tuhan. Kedua, bukan juga sabda Yesus. Tetapi ini adalah murni inisiatif pengarang daripada penulis kitab pagan. Kalau saya boleh katakan kitab pagan. Karena dia, kenapa saya katakan kitab pagan? Karena logos itu diidentikan dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi manusia akan kehilangan martabatnya sebagai manusia jika dalil-dalil Yohanes 1 ini dijadikan sebagai pembenaran bahwa Tuhan itu inkarnasi menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan, seorang dokter pun akan nyata kelihatan seperti hewan ketika dia mendudukkan dalil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 ini sebagai firman Tuhan dan dijadikan sebagai sandaran dalam beriman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nyata akalnya nggak berfungsi lagi. Makhluk yang bernama manusia ketika akalnya tidak berfungsi, maka kita boleh mengatakan orang itu cacat akal, alias kena serangan penyakit jiwa. Jadi ya dokter harus ditangani oleh dokter. Dokter umum ditangani oleh dokter jiwa. Nah di sini banyak dokter. Di sini ada dokter Sugiono, dokter Alwan, dokter Zulkifli Emambas. Makanya saya tertarik diskusi dengan Pak Dokter, karena kalau Pak Dokter penyakit umum ketemu dengan dokter penyakit akal, bisa mana duluan yang sehat? Mantap. Iya, kita juga dokter. Kita ini bengkel manusia. Bagaimana bisa kita mewaraskan akal yang bengkok-bengkok kayak gitu? Seperti yang dijabarkan Adinda Alwan tadi, kaitannya dengan penjabaran logos itu sangat menarik sebenarnya. Untuk mengobati orang yang kena penyakit saraf otak. Ya, itu penyakit saraf otak itu kenapa dia adalah seorang dokter. Setiap hari dia berhubungan dengan biologis manusia. Artinya ketika dia menyadari itu sejatinya ya dia harus sampai kepada konsekuensi di mana kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama ini aja sudah menggugurkan, itu satu. Kedua, ketika ditanya Yesaya 55 ayat 11, apakah yang keluar dari mulut Allah itu adalah Yesus? Dia sudah akui, bukan. Yang keluar itu adalah firman. Berarti kalau dikatakan di dalam, mana tadi, 1 Yohanes 5 ayat berapa gitu ya? Yang... ya ayat 7 yang ada tiga bersaksi di surga kata dia, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu sudah gagal di situ. Ternyata yang terlontar dari mulut Allah itu bukan Yesus. Nah, Yesusnya sebagai anak itu di mana? Di surga. Dia sebagai firman ternyata terlontar dari mulut Allah bukan Yesus. Nah, bukan Yesus berarti bukan anak. Apakah firman ini adalah anak? Bukan. Nah, sekarang ketika para ilmuwan mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat sisipan, ayat palsu, ya, ayat palsu yang dimasukkan ke dalam kitab palsu. Ya. Itu betul karena memang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Pada saat Allah berkehendak, maka Allah itu hanya berkata.
dan perkataannya itu tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum perkataannya itu tercipta, terkabul sesuai dengan yang diinginkan. Sama seperti saya skala kecil punya kuasa di rumah misalnya, seperti yang saya gambarkan tadi. Ketika saya ingin makan nasi, maka istri saya memasak nasi. Nasi itu jadi berasal daripada kehendak saya. Apakah saya adalah nasi? Cilaka kalau saya adalah nasi. Nanti nggak ada lagi yang meluruskan para teolog-teolog sesat. Kalau saya jadi nasi. Tuhan mengatakan, sampaikan kepada Maria, saya menginginkan dia hamil, melahirkan seorang anak. Itu yang terjadi. Bukan saya yang menjadi anak. Seperti itulah keadaannya Allah di dalam berkehendak. Makanya tadi ketika saya menerangkan tentang Al-Quran, ya Pak dokternya sedikit agak sengsian. Kenapa bawa-bawa Al-Quran, kata dia. Padahal di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas. Al-Quran itu datang untuk meluruskan. Surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya dengan berkata, kun, fayakun. Maka jadilah. Maka ketika dia menginginkan Maria hamil dia. Maria tidak bisa menolak. Yesus lahir. Yesus tidak bisa menolak. Tidak bisa. Karena itulah kemudian ada konsep di mana konsep Yesus di dalam mengajarkan dirinya sebagai utusan Allah itu berbeda jauh dengan konsep Kristen. Konsep Kristen seorang dokter pun bisa menjadi hewan dibuatnya. Kalau konsep Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Seperti konsepnya umat Islam. Umat Islam ketika dia sholat, ketika beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu, pahalanya kecil. Tapi umat Islam ketika dia melakukan sebuah amalan ibadah dibarengi dengan ilmu, mendasari karena ilmu, karena dia tahu pahalanya besar. Maka dikatakan tidurnya orang yang berilmu lebih berfaedah daripada sholatnya 1000 rakaat orang yang tidak orang yang sholat tanpa dengan ilmu. Betul. Kan luar biasa Islam itu. Maka kalau kita kembalikan kepada kajian kitabnya mereka, kan sudah jelas, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, artinya ketika Anda ingin menjadi seorang pengikut Yesus, maka lakukan itu berdasarkan ilmu. Apa yang Yesus ajarkan, itu yang Anda lakukan. Saya kira begitu, akhina. Saya kira Islam itu sangat luar biasa gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya secara pribadi masih menerima konsep ini. Kalau firman itu yang dimaksud adalah kehendak. Jadi maksudnya Allah itu bersama dengan sifatnya. Tidak berawal dan tidak berakhir bersama dengan sifatnya. Allah memiliki sifat. Kalau dia dikatakan memiliki sifat, berarti dia bersama dengan sifatnya. Nah, yang rancu kemudian ketika dikatakan Yesus inilah sifat itu yang nusul menjadi manusia. Tapi ketika kita jabarkan matahari itu bukan sifat yang menjadi matahari. Disinilah kesesatannya. Kenapa? Karena mau dia dokter, mau dia profesor, mau apapun titelnya, ya dia dicekoki dengan dogma dan doktrin sehingga otak nggak berfungsi gitu. Makanya dikatakan di dalam Matius 23, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentaubatkan satu orang menjadi ahli neraka, dan orang-orang yang kau tobatkan itu menjadi orang sesat 2 kali lipat daripada kau sendiri. Nah, inilah buktinya. Kalau dulu orang belum bisa mengetahui ilmu itu seperti apa, belum tahu ilmu pengetahuan, belum tahu seperti apa teknologi itu, mereka sesat masih wajar. Sekarang sudah ada sudah era digital, milenium, tapi tetap aja bahlul. Itu makanya ayat itu dikatakan mereka yang kau sesatkan itu jauh 2 kali lipat lebih sesat daripada kamu. Bukti. Seorang dokter ketika kemudian menobatkan Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan, apa yang dia kutip? Tadi saya ingin tertawa ketika dia mengutip Kolose 1 ayat 16, kemudian juga Ibrani. Lah ini kan ajaran-ajaran yang bukan bersumber dari Yesus kan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, onde-onde, ya. Lapis, semuanya diciptakan karena dia. Padahal ini kan bukan merujuk kepada firman Tuhan. Ini juga bukan sabdanya Yesus, tapi ini ajaran siapa? Ini adalah doktrin ya. Ini adalah doktrin, ini adalah vaksin, suntikan mati kepada orang-orang yang ada di Kolose dari Paulus.
supaya mereka ini meneguhkan ketuhanannya mereka terhadap dewa-dewa itu digantikan dengan sosok manusia bernama Yesus. Ini yang dipahamkan. Celakanya kemudian seorang putra bangsa, dokter, ya, mentuhankan manusia dengan konsep racun mematikan dari Kolose ini. Itu celakanya di situ. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Pieto, mas, Yesus itu menciptakan apa coba? Oh, Dia adalah firman. Dari mana ke mana? Yang dimaksud di sini adalah perkataan Allah, kehendak Allah yang ada di dalam Yesaya 55 ayat 11. Ya, belum lagi Ibrani. Ya, karena Dialah tercipta segala sesuatu. Lawanya Yesus sendiri diciptakan. Coba gini, andai saja ini Pak Dr. Mahadi tadi, ya. Anggaplah ini, kita menggunakan akal aja. Anggaplah Dr. Mahadi inilah yang membuat Maria bersalin. Lalu dia juga yang menyunat Yesus pada hari ke-8. Kira-kira Dr. Mahadi ini mau nyembah Yesus kagak dia ya? Dia kan dokter tuh. Betul, pertanyaan logis itu. Iya. Dia kan dokter tuh. Tiba-tiba sebagai dokter, ya, sebagai disiplin ilmunya dia punya tanggung jawab terhadap masyarakat sekelilingnya. Ditelepon malam-malam oleh Yusuf. Dokter Mahadi, saya Yusuf, bapak tirinya ini yang mau lahir, yang sudah namanya Yesus. Ya, tolong dong ke rumah saya. Tolong dong ke kandang domba. Istri saya ini mau melahirkan ke sini dong, Pak Dokter. Nah, Mahadi pakai sepeda kumbang datang. Sampai di sana ketemulah dia dengan Maria, dengan Yusuf Arimatea, Nikodemus. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Dokter Mahadi. Iya, makasih. Mana pasiennya? Ini Maria, entah kenapa ini kok tiba-tiba dia cuma makan pohon ara kok langsung kembung perutnya. Katanya sih dia hamil. Begitu diperiksa, oh ya betul, dia mau melahirkan. Ini ketubannya udah pecah ini. Begitu dia keluar, ada kopi, campur masako, bayinya langsung bicara minta kopi. Mahadi sudah selesai proses. 8 hari kemudian dipanggil lagi sama imam-imam. Dokter Mahadi, tolong dong disunat ini Yesus. Kira-kira sebagai dokter yang menggunakan ilmu eksakta dalam menjabarkan dia punya pengetahuan, mau enggak dia menyembah itu si orang yang disunatnya itu? Coba, menurut teman-teman kira-kira mau enggak? Aduh, celaka ini, makanya bilang celaka betul ini orang. Aduh. Iya kan, benar kan? Nah, sekarang orang yang menyunatkan Yesus itu kira-kira keturunannya menyembah Yesus kagak? Nah, sama lah Mahadi ini. Kira-kira kalau dia hadir pada saat itu, benar nggak dia apa? Dia menyembah Yesus yang dia lahirkan sendiri. Dia yang melahirkan dia yang membantu proses kelahirannya. Kan gitu? Tentu tidak, karena dia sendiri tahu yang dia bantu proses kelahirannya ini adalah manusia, yang dia sunat juga adalah manusia. Jadi 3 abad kemudian barulah muncul konsep bahwa firman itu, logos itu menjadi Tuhan. Makanya terjadi pertumpahan darah demi untuk menentukan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Gitu. Silakan ditambahkan, Gurunda. Tambahkan dikit ya, Satya. Iya, silakan. Halo. Ustaz Alwan, silakan. Jadi menarik memang tadi ya penjabaran dari guru-guru kita ini. Kalau saya tambahkan gini, jadi kan kalau tadi saya sasar itu tentang God-nya. Jadi ada capital G, ada yang G-nya dibesar, ada yang G-nya kecil. Itu supaya untuk bisa dibedakan mana theos, mana yang pakai definite artikel dan lain-lain. Itu belum masuk juga misalnya kalau kita ngebahas tentang word-nya atau kata logos tadi itu. Ini menarik karena kalau kita buka terjemahan bahasa Inggris itu logos itu diterjemahkan word yang W-nya itu dihuruf besarkan, ya kan? Ini ada apa? Ini ada upaya memang untuk mencoba untuk memberikan pengertian. Padahal kalau kata logos itu sendiri kan penggunaannya banyak. Di sini di catatan saya logos itu dipakai kurang lebih 300 kali di dalam perjanjian baru di New Testament, dan itu maknanya macam-macam. Logo ini bisa sampai ke Yesus ya. Nah, jadi
ya pasti ada modus kan, ada apa namanya, ada target dan tujuan tertentu untuk hal ini. Jadi memang secara gamblangnya dan secara gampangnya kita bisa tentukan doktrin inilah yang kemudian dipercaya dulu, kemudian dikembangkan menggunakan Bible. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian juga misalnya kalimat ini kan selain dia Helenistik, dia juga agak aneh gitu. Khususnya yang nulis ya kan, Yohanes misalnya. Yohanes nulis kalimat yang sangat puitis ya kan. Pada mulanya firman, dan firman bersama dengan Allah, dan Allah adalah firman atau firman adalah Allah, seperti itu. Ini kan bahasa tinggi dari Yunani gitu, bahasa yang bagaimana bisa diambil, sementara di dalam Kisah Para Rasul Yohanes itu dia tuh tidak illiterate, dia tuh nggak tahu nulis ya, seorang fisherman dari Galilea, dia seorang nelayan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan penjabaran tadi? Memang apapun yang dipakai untuk mencoba mencari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah upaya-upaya yang dilakukan di belakang hari. Gitu. Saya pikir masih ada juga sih kelompok-kelompok Trinitarian yang nggak mau pakai dalil Yohanes ini untuk menerangkan bahwasanya ini ada kaitannya dengan Yesus. Masih ada beberapa pendapat dari scholars yang menganggap itu tidak ada kaitannya dengan Yesus. Maksudnya kalau adil ya adil saja. Kalau dia logos bisa diartikan banyak, kok tiba-tiba lari ke Yesus gitu kan. Padahal kan banyak terjemahan-terjemahan yang lain. Ya, saya pikir itu saya dasar. Seperti apa yang saya katakan beberapa saat yang lalu ya, bahwa Yesus itu tidak pernah menginginkan dirinya itu dituhankan. Yang membuat dan memberi pesan terhadap manusia melalui pengarang-pengarang kitab gospel sehingga menyesatkan miliaran manusia itu adalah iblis. Itu sudah sering saya sampaikan. Sampai seorang dokter pun mampu disesatkan gitu. Iblis tidak akan mungkin nuzul mengajak orang-orang yang mau menyembah Allah itu menghalanginya di jalan. Jangan ke masjid, jangan berzikir. Nggak mungkin seperti itu. Iblis itu adalah makhluk gaib ya, yang banyak siasat menjadikan perangkap-perangkapnya itu melalui manusia, harta, tahta, dan seterusnya. Nah, termasuk ini nyata kok. Bagaimana kemudian manusia itu bisa disesatkan? Ya, itu iblis memberi pesan kepada pengarang kitab supaya mau mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Sehingga kalau ada anak Allah, berarti ada Allah Bapa. Ada Allah Ibu. Ada juga Allah Ibumbung. Ada Tante Allah. Kakek Allah dan seterusnya. Ada juga Allah Ma. Jadi itu nggak pantas itu. Jadi Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Tidak pernah. Dia senantiasa menyebut dirinya sebagai apa? Anak manusia. Kenapa Yesus mengatakan anak manusia? Apakah dia ingin mengatakan dirinya itu sebagai anak Tuhan? Tidak. Penyebutan anak Allah itu untuk menangkis tuduhan-tuduhan manusia kelak yang mengatakan dirinya itu setara dengan Esra. Esra atau apa ya? Kalau Esra dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi, segolongan orang-orang Yahudi. Nah, Yesus itu menepis itu. Aku ini adalah anak manusia. Maka pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel, aku adalah utusan. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita Kristen. Yesus itu setengah mati dia. Dia itu adalah pendakwa ulung. Ya. Dia itu adalah pendakwa ulung, dia adalah guru-guru yang sangat-sangat antusias menjadikan Bani Israel itu kembali kepada 2 poin. Pertama, kembali kepada hukum Tuhan, Taurat. Kedua, kembali kepada fitrahnya mereka mengakui bahwa mereka memang dijanjikan seorang Mesias yang datang mengembalikan mereka pada hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi misi kedatangan Yesus kepada Bani Israel tidak ada secuil pun mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Maka untuk menuhankan dia, iblis berpesan kepada pengarang-pengarang kitab untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu nuzul menjadi manusia. Adalah Kolose 1 ayat 6 ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 ini.
pesan-pesan itu yang ingin disampaikan oleh iblis dan terbukti mampu ya menjadi racun mati yang mematikan akal manusia sampai miliaran manusia. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau kita kaji secara histori, bagaimana Yesus melalui Al-Quran, melalui kitabnya sahabat Kristen, semua muatannya Yesus itu adalah guru yang sangat-sangat antusias mengajarkan muridnya, aku ini manusia biasa. Adapun pernyataan bahwa coba sahabat-sahabat lihat, ketika dia mengatakan, ada apakah kamu ini? Bukankah kamu sudah sekian lama bersamaku? Kenapa kamu bertanya, manakah Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, ini kemudian disalah tafsirkan. Ya, sama dengan tonteon, dengan teos itu tadi yang dimaksud oleh Adinda Alwan. Betul. Jadi sama-sama diartikan Allah, sama-sama diartikan Tuhan, yang menafsirkan kemudiannya ini yang salah, gitu loh. Sama-sama artinya Tuhan. Allah juga, tenteos juga Allah juga, teos juga Allah juga kalau diartikan, disetarakan dalam bahasa Arab. Tapi penafsirannya yang kemudian inilah yang salah. Sama ketika Rasulullah mengatakan innani ana Allah, berarti Rasulullah SAW itu adalah Allah melalui dalil itu. Tapi cara penafsirannya lagi yang seperti apa gitu loh. Nah, inilah sahabat Kristen karena mereka muaranya tidak sampai kepada ajaran Yesus. Mereka sampai kepada ajaran Romawi. Sehingga ending daripada semua konsep imannya itu, rumusannya ya jelas. Tidak jauh-jauh dari ajaran animisme. Itu yang saya ingin sampaikan kepada netizen di luar sana. Ya, jadi, keberadaan kita selaku Kristok Muslim itu meluruskan kembali pemahaman-pemahaman teman-teman Kristen yang dengan percaya diri mengajarkan manusia itu adalah Tuhan dan Tuhan itu pernah menjadi mantan mayat, Tuhan itu ketika menjadi manusia dia pernah disunat, diseret, dibunuh dan sebagainya. Ya, tugas kita menyampaikan itu bahwa konsep yang mereka jajakan itu sudah tidak laku. Gak berguna lagi tuh yang konsep-konsep seperti itu kecuali memang mereka ya sudah mematikan akal sehat mereka. Barulah konsep itu laku. Kenapa? Karena konsep ini berdasarkan konsep cinta. Mereka menuhankan Yesus itu karena cinta. Bukan karena akal. Kalau karena akal sudah pasti mereka tidak menuhankan Yesus. Tapi karena mereka cinta. Cinta terhadap sosok yang dijual belikan oleh pengarang-pengarang kitab mereka. Mereka cinta. Dengan kasihnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, memberikan nyawanya untuk menebus kita. Cinta kali dia dengan konsep-konsep seperti itu. Cinta sekali. Sampai mereka membunuh akal mereka sendiri. Tidak mungkin Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Sampai-sampai ada di antara pendebat mereka kan mengatakan, Tuhan kami itu memang ajaib. Tuhan kami itu memang maha kuasa. Kenapa Tuhan kami itu maha kuasa? Karena dia kadang tidak maha kuasa. Itu coba. Kan luar biasa itu. Tuhan kami memang super ajaib. Karena dia bukan manusia, tapi bisa menjadi manusia. Coba. Tuhan kami itu memang maha kuasa. Dia tidak bisa menjadi lemah, tapi dia bisa menjadi tai. Kan ada yang kita pernah dengar seorang pendebat yang terkenal itu Pendeta Lamsenio Baho. Ya. Memang Tuhan saya ini tidak bisa dipikirkan, kata dia. Tapi Tuhan saya itu bisa dipelototin, bisa ditampar, bisa diseret, bisa dilahirkan, bisa disunat. Nah, ini kan sudah mendekati kepada kondisi di mana manusia ini sebenarnya sudah sepantasnya dirawat oleh rumah sakit jiwa. Kan gitu. Coba. Tuhan kami bisa menjadi kodok. Nah, itu kan sarap, gila. Harusnya sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Cuman kan ya kalau semua miliaran orang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, enggak muat. Ya kan? Makanya ya cukuplah kristolog Muslim ini menjadi dokter ahli saraf di dunia maya, di dunia sosmed. Jadi saya katakan kepada sahabat-sahabat Kristen yang mau diterapi akal sehatnya, yuk masuk di Zoom. Insya Allah kita akan perbaiki. Kita punya alat kok. Saya punya obeng, ada tang, kunci Inggris, ada air kima yang bisa membantu Anda untuk sehat. Seperti Pak Dokter ini tadi. Insya Allah kalau dia terus-terusan menjadi pasien saya, lambat laun dia akan sehat. Ya, lambat laun akan sembuh. Karena kita sudah buktikan, ini bukan ngomong besar. Kita sudah buktikan. Dokter yang dulu saya bertemu tahun 2008 saya pindah dari kota Parepare ke kota Makassar.
berdebat tentang akal. Dia katakan, saya tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata dia gitu. Nah, sekarang waktu itu saya tanya, kamu percaya bahwa yang dikandung oleh manusia itu adalah manusia? Nah, iya. Kamu pernah lihat? Belum, tapi bakal saya lihat. Nah, begitu juga. Kamu tidak pernah lihat, tapi bakal kamu lihat. Nah, lalu kemudian dia katakan, saya juga tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Dia bilang gitu. Karena selalu menganalisa dengan menggunakan akal, tapi kelewatan, kebablasan. Kenapa kamu tidak mengakui adanya hari kebangkitan? Karena manusia sudah mati, ngapain dia hidup lagi, kata dia gitu. Nah, sekarang saya kasih analisa sederhana. Kamu punya anak, tetanggamu juga punya anak. Kamu seorang dokter, kamu orang kaya, tetanggamu orang miskin. Kamu belikan anakmu sepeda. Anakmu juga, dokter tetangga kamu itu membelikan anaknya, kamu sebagai dokter membelikan anakmu sepeda. Tetanggamu itu karena dia adalah orang miskin, dia nggak bisa membelikan anaknya sepeda. Suatu hari anaknya merengek minta dibelikan sepeda. Sebagai bapak muncul rasa kasih sayang terhadap anaknya. Dia mau beli sepeda nggak sanggup, yang dilakukan apa kemudian? Suatu hari ketika anakmu bersepeda di pojok-pojok perkampungan, sang tetanggamu itu membunuh anakmu dan mengambil sepedanya, lalu kemudian dijualnya. Lalu hasilnya dibelikan sepeda baru. Tidak ada yang tahu. Dokter itu nangis bertahun-tahun. Sepanjang umurnya dia, bahkan sampai dia mati, menangis terus mencari anaknya. Ditanya ke polisi, tidak ditemukan. Anaknya mati tanpa diketahui oleh siapapun. Sekarang ketika Anda mati juga, dan pernah membunuh anak si dokter ini, tetangga kamu yang mati telah membunuh anak kamu itu. Kira-kira menurutmu setelah mati, tidak ada lagi proses terhadap dia yang telah membunuh anakmu? Dia bilang, dia menjadi bingung waktu itu. Iya juga ya. Nah sekarang kau sebagai orang tua, ikhlas tidak anakmu hilang, mati dibunuh gara-gara sepedanya dicuri? Ikhlas tidak? Tidak. Berarti ada pengadilan setelah itu. Nah disitulah mulai kebuka pikirannya. Oh iya juga ya. Kalau semuanya, misalnya anak saya mati, dibunuh sama dia, enak di dia dong. Anak saya lenyap, sepedanya lenyap. Dia ada anaknya, juga sepeda baru. Terus keadilannya di mana? Nah, itulah makanya saya katakan. Berarti Tuhan itu ada. Berarti alam gaib itu ada. Berarti ada esensi yang bekerja di belakang kita yang kita tidak sadari, yang namanya adalah alam gaib. Dan itu adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Lama-lama dia penasaran. Datang lagi bertanya. Alhamdulillah sekarang dia sudah mu'alaf. Dan sekarang dia sudah semester 4 ngambil spesialis bedah. Coba. Nah ini makanya saya katakan kalau si dokter Mahadi tadi ini tetap terus mau belajar sama kita, ya kita sebagai bengkel akal akan membuat dia ini sehat insya Allah. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Iya, kalau saya berdoanya sama ya, seperti yang Gurunda tadi sampaikan bahwasanya kalaulah misalnya orang itu menggunakan akal sehat ya, bukan akal sembarang akal. Karena banyak juga orang tidak menggunakan akalnya nih, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya akal tapi enggak dipakai berpikir. Al-Quran itu kan kerap kali mengajak kita berpikir. Dan khusus untuk Isa ini itu apalagi yang kurang gitu. Allah itu sudah mempertanyakan di dalam Al-Quran itu kepada Isanya sendiri, ya. Apakah kamu mengatakan diri kamu Tuhan? Kata Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada hak saya untuk sampai seperti itu. Isa saja tahu diri gitu. Gimana dengan yang mengikutinya? Nabi Isa alaihissalam saja tahu diri. Makanya salah satu keharaman yang paling besar itu termasuk fawahish ya, dosa besar itu antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Seperti MKC semalam dia bilang, "Iya Allah, Tuhan kami bisa berak." Ya betul. Kata semua. Ini memang masuk di rumah sakit jiwa ini. Ini bahaya. Iya memang. Iya, ini sudah sampai sudah sampai klimaks ya. Maksudnya sudah di titik nadir, akal seseorang putus hanya makanya Dinda sesuatu. Makanya saya katakan kalau Yesus itu adalah firman dan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, bagaimana dengan EE-nya? Apakah juga adalah firman? Iya. Iya, makanya kan Quran cuman gampang saja Quran mengatakan Yesus itu biasa makan makanan. Segampang itu Quran memberikan kita untuk bernalar. Kalau orang butuh makan kan konsekuensi logisnya banyak. Kalau dia makan berarti dia lapar. Kalau dia lapar berarti dia buang air besar. Kalau dia sudah kekenyangan dia mengantuk. Kalau dia mengantuk dia ngorok. Ya kan?
Kalau dia ngorok, air liurnya mengalir. Ya, kemudian kalau kita berbicara logis aja, pakai akal yang makanya kerap kali saya katakan ini Kanda sama guru-guru saya di sini, untuk mempercayai ada Tuhan itu menjadi manusia itu sama dengan membuat akal-akal kita ini yang ada apa namanya urat-urat ke otak itu bisa putus-putus itu jadinya. Jadi dipelajari putus satu, pelajari putus lagi gitu. Sampai akhirnya mereka nggak mau membahas itu dan menganggap itu misteri. Ujung-ujungnya begitu. Nah, kalau saya berharap ya mudah-mudahan ya kalau dokter tadi mau terus mengikuti kajian kita, mudah-mudahan ya itu dapat hidayah gitu. Silakan. Amin. Ya, kalau mereka tidak menganggap nya Yesus itu Tuhan, berarti posisi Yesus ini kalah dengan Kerbau Kiai Slamet di Solo itu. Kalah dengan imam-imamnya Syiah, Gurunda. Ya Syiah, ya betul. Gini Aki, kalau di Kerbau Bule yang ada di Keraton Solo itu kan, Kiai Slamet kalau dia lepas berjalan-jalan di jalan gitu, di pasar gitu kan, itu kalau kerbau itu sampai mengeluarkan kotoran berak gitu, itu orang-orang tuh keroyokan ngambil kotorannya itu untuk berkah gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, ada enggak orang Kristen itu yang mengambil kotoran Yesus dijadikan berkah itu? Kalau enggak berarti kalah dengan Kiai Slamet lah. Kalah dengan Imam Syiah. Imam Syiah kentutnya aja itu dijadikan sebagai jimat. Masya Allah. Kurang kerjaan. Masya Allah. Kita ini disuruh beragama itu supaya otaknya waras. Ini yang saya lihat semakin beragama otaknya semakin konslet. Maka mereka membuat asumsi liar yang mengatakan Tuhan bisa jadi babi, bisa perak, Tuhan bisa netek dan sebagainya. Itu kan pikiran-pikiran orang yang tidak waras. Iya, mereka perlu dikasihani, Akhina Gurunda. Perlu dikasihani. Iya, heran juga saya. Ya, makanya kalau saya kalau saya sih menganggapnya ini bentuk keadilan Kanda. Jadi dalam Al-Qur'an kan dikatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kamu berbuat baik pada mereka, berlaku adil. Ini adalah keadilan kita. Jadi bukti kecintaan itu adalah dengan kita menasihati seperti ini, meskipun kadang-kadang juga ya agak mungkin kedengarannya agak keras, tapi sebenarnya bukti cinta kita juga kepada teman-teman kita, bahwasanya ayolah sebagaimana nasihat daripada Quran, kalimatun sawa'um bainana wa bainakum. Jadi ini kalimat yang sawa ini, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja semata, Bapa yang ada di surga itu yang mereka sebutnya Adonai, Hashem, Yahweh, itu semua adalah zat ya. Jadi jangan bilang zat berarti ujung-ujungnya lari ke zat cair, zat padas, bukan, zat pakai D, zat ya. Belajar bahasa Arab kalau bingung dengan kata zat ini. Zat yaitu pencipta, khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi ini, yang maha suci Allah ya, untuk memiliki sifat-sifat yang buruk, yang jelek. Makanya kan kita beriman dengan Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya ada pula sifat, karena kalau ada sifat yang baik tidak mungkin bagi Allah menyandang gelar sifat-sifat yang buruk. Yang kita sebut dengan sifat mustahil bagi Allah. Kalau Allah itu adil, tidak mungkin tidak adil. Ya, kalau Allah itu benar ya, maha benar dengan segala firman-Nya, tidak mungkin kebenarannya separuh-paruh. Kalau misalnya Allah itu tidak khaliful mi'ad, tidak menepati janji, maka Allah itu tidak mungkin menyelisihi janjinya. Itulah Allah yang kita sembah. Ya, tidak misalnya dikatakan Tuhan omnipoten, maha tahu, tapi kemudian dia tidak tahu pohon ara kapan berbuah. Dia mengatakan bahwasanya dia dia bisa mengetahui segala sesuatu, tapi di sisi yang lain menunjukkan dia lemah, tak berdaya, ya, bahkan diseret-seret. Itu logical fallacy atau logical fail, kegagalan berlogika. Ya, tidak mungkin
kemahasempurnaan disandingkan dengan ketidakberdayaan. Ini sama sekali tidak mungkin. Nah, fitrah hati akal yang sehat ini, kalau kita punya akal tadi, kalau kita punya mata, itu semua Allah berikan kita indera-indera itu untuk mengecup itu, ya. Apa gunanya kita punya hidung, tapi kita tidak bisa cium bau-bauan, ya, kayak orang kena COVID. Apa gunanya kita punya lidah, tapi kita tidak bisa bedakan ini asin, ini asam. Kita tidak tahu rasa. Jadi kata Allah, lahum uzunun la yasma'una biha. Mereka itu punya pendengaran tapi enggak berfungsi. Jadi enggak ada gunanya itu, jadi hiasan saja. Mereka itu punya lahum basar la yubsiruna biha, punya mata tapi enggak dipakai melihat. Punya hati. Nah, ini paling penting, senjata indera yang paling kuat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Hatinya itu pasti tahu, meronta-ronta dalam dirinya itu, oh tidak mungkin Tuhan saya gini. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Orang yang punya hati, sense, rasa di hatinya, tidak mungkin Allah saya dihinakan kayak begini, nggak mungkin. Makanya ayo selamatkan diri kita, ya, di bulan Ramadan ini. Kok jadi nasihat agama saya ini kan? Astagfirullah. Di bulan Ramadan ini, ayo kita introspeksi diri, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu introspeksi diri kamu dulu sebelum nanti ada masa kita ini diintrospeksi. Ya, akan ada masanya nanti kita akan ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu tiba-tiba sekonyong-konyong Robbi Yesus. Ampun, sudah bisa-bisa nanti. Jadi iya. Oke, Adinda, di sini ada dari netizen, ya, bertanya. Ini juga umat terjemahan ini. Dia bertanya. Lihat-lihat di mana? Karena saya kok nggak lihat. Juan Fatra di YouTube. Oh, di YouTube. Apakah esensi Allah itu punya mulut? Ya, saya logika aja dulu sampaikan ke dia, ya, nanti ditambahkan. Jadi duluan mana ciptaan daripada pencipta? Nah, coba yang di live komen ini atas nama siapa? Joan Patra, dengarkan pelan-pelan pernyataan saya. Pertama, ketika Anda bertanya tentang apakah esensi Allah, ya, itu mempunyai mata, hidung, tangan, lalu kemudian dia mempunyai mulut. Dengar, Allah sang pencipta alam semesta yang datang kepada Bani Israel memperkenalkan dirinya dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh, itu lebih duluan ada karena dia tidak punya awal daripada ciptaan. Nah, kemudian Allah ini ingin menciptakan makhluk. Dia ingin berkarya dengan melahirkan sebuah cipta. Allah itu maha melihat. Bagaimana kemudian dia menciptakan makhluknya, karya tulisnya, mampu melihat. Allah itu maha mendengar. Lalu bagaimana kemudian Allah menciptakan sosok makhluk yang bisa mendengar? Allah itu maha berkata, dia punya sifat kalam. Bagaimana kemudian dia menciptakan makhluknya itu bisa berkata? Sama ketika saya mengatakan, tukang kayu itu ingin membuat sebuah meja. Bagaimana seorang tukang kayu bisa membuat mejanya itu bisa berdiri tegak? Tentu dia akan mengambil contoh terhadap dirinya sebagai tukang kayu. Bagaimana seorang tukang kayu itu bisa berdiri tegak? Tukang kayu itu harus memiliki penyanggahan terhadap dirinya sehingga dia berdiri. Maka yang terjadi kemudian dia membuat meja. Yang membuat meja itu bisa berdiri disebutlah kaki meja. Nah, apakah kemudian alat penyangga sang tukang kayu sehingga dia berdiri itu sama dengan kaki meja, dengan kakinya sang pembuat meja? Tentu tidak. Coba analisa ini tolong Anda pahami dengan baik sebelum saya masuk ke ranah dalil. Jadi ketika Allah
ingin menciptakan makhluk, maka tentu ciptaannya itu akan mensifati dirinya sendiri. Tukang kayu yang tidak sempurna keilmuannya akan membuat meja yang asal-asalan. Mejanya amburadul, kacau, tidak mulus, tidak bersih, tidak secanggih dengan ahli kayu, ya, tukang kayu yang memang sudah di bidangnya. Dia maha karya, dia maha pencipta. Begitulah Allah. Ketika dia ingin menciptakan hasil karyanya itu pasti akan mencerminkan dirinya sendiri. Manusia diciptakan dengan sempurna, itu adalah cerminan kesempurnaan Allah. Nah, ketika Allah ingin menciptakan makhluk yang bisa mendengar, maka makhluknya diciptakan dengan indera penglihatan, dengan pendengaran, dengan sebutan telinga. Ketika dia ingin menciptakan makhluknya melihat sama seperti dirinya yang maha melihat, maka Allah menciptakan makhluknya itu, ciptaannya itu dengan memberinya mata. Ketika Allah yang maha berkata-kata itu, yang memiliki sifat kalam itu, al-kalam, ingin menciptakan makhluk yang bisa berupa mulut. Nah, sama tadi gambaran tukang kayu dengan meja. Begitulah Allah. Bukan berarti Allah itu memiliki mulut seperti dengan mulut. Bukan berarti Allah itu memiliki esensi yang melekat pada dirinya berupa sifat berkata-kata sama seperti manusia. Bukan berarti Allah itu memiliki tangan sama seperti tangannya manusia. Sederhananya gini, monyet itu punya wajah. Saudara, siapa tadi? Patra juga punya wajah. Sama-sama punya wajah. Apakah boleh saya katakan wajahmu dengan wajah monyet sama? Wajah anjing dengan wajahmu sama. Padahal sama-sama punya wajah. Kan tentu tidak. Sesama makhluk aja wajahnya tidak sama. Apalagi antara pencipta dengan ciptaan. Nah, bagaimana kemudian Allah mengatakan dia punya wajah, dia punya tangan, dia punya telinga, dia punya mata, dan seterusnya. Itu untuk menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh makhluknya. Coba, sedangkan kitab Anda sudah diterjemahkan, kemudian diterjemahkan, ditapis lagi, diterjemahkan lagi, disaring lagi terjemahan itu, kemudian diterjemahkan lagi, dikulitin lagi, diterjemahkan, direvisi, diterjemahkan. Itu pun Anda belum bisa paham. Apatah lagi kalau Allah menerangkan tentang dirinya menggunakan bahasa Tuhan. Maka Allah melakukan pendekatan kepada makhluknya dengan bahasa yang dipahami oleh makhluknya. Jangan Anda mengatakan, Tuhannya umat Islam itu tangannya kanan semua. Itu kalau makhluk. Yang ada dalam gambaran Anda itu makhluk. Berarti yang muncul kemudian adalah kanan. Oh, bagaimana itu ya? Kalau kambing tangannya semua kanan. Itu gambaran Anda, karena Anda mendudukkan Tuhan itu sebagai makhluk. Disitulah bahlulnya Anda. Ya, supaya saudara pahami. Allah mengatakan tangan sebelah kanan dua-duanya, karena pada diri Allah itu tidak ada yang negatif. Tangan kiri itu boleh diidentikan dengan sesuatu yang tidak baik. Cebok itu tangan kiri. Allah tidak begitu. Allah mengatakan tangan kanannya dua-duanya kanan. Maksudnya Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya. Sama ketika Anda ditanya, loh kok tanya Yesus Tuhan, tapi kok duduk di sebelah kanannya Tuhan? Oh tidak, sebelah kanan itu maksudnya kuasa. Ya sama. Meski Anda tidak bisa sembunyi bahwa Yesus itu manusia, duduk di sebelah kanan itu bukti bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Ya, jadi berbicara mengenai Allah, Anda harus banyak belajar. Sebagai dokter, memang Anda pantas bertanya seperti itu. Sebagai pasien, Anda boleh bertanya seperti itu. Kebetulan saya memang adalah dokter ahli yang membuat orang gila menjadi waras. Nah, kalau Anda ingin menjadi murid, ya siapa? Johan Fatra, silakan ada link saya sudah bagi. Silakan naik di sini biar mulut saya langsung yang masuk ke kuping Anda menjelaskan supaya Anda sehat. Demikian sementara. Silakan Adinda Alwan, mungkin ada saudara yang bisa disampaikan kepada pasien kita. Mangga. Kanda di sini bukan di rumah sakit, lagi di rumah sakit. Tadi lagi di jalan. Ya. Anda sakit. Lanjut silakan. Antum sakit? Tidak ada. Berarti orang yang masuk ke neraka belum tentu penghuni neraka ya. Orang yang masuk ke rumah sakit belum tentu pasien, betul? Orang yang masuk ke pemakaman belum tentu mau dikubur ya kan? Nah itu obat lagi tuh buat pasien. Ya, ya silakan disembuhkan dulu, Kanda, penyakit ini.
Ya. Oke, mungkin Gurunda Sugio lagi sholat. Mungkin teman-teman yang lain silakan ditambahkan sebelum kita tutup. Ada Profesor Dr. Dedi Wijaya. Pak Prof, silakan. Pak Prof, ada yang mau ditambahkan? Silakan dilanjut, Bang Zuma, silakan lanjut. Pak Prof ini kalau disuruh selalu bilang gitu, silakan dilanjut. Dari tadi udah dilanjut terus. Iya. Silakan lanjut, Bang Zuma. Akhina Zainal Arifin, mangga silakan. Adinda Jose, silakan. Akhina Khalik Al-Kandagari, silakan. Bang Yan, silakan Bang Yan. Ada yang mau ditambahkan? Saya sih berharap, siapa nih sahabat kita yang di live comment ini? Namanya siapa tadi ya? Joan Patra. Joan Patra. Mantap sekali namanya, tapi tidak semantap pemahamannya. Joan Patra, silakan. Itu sudah ada link. Boleh nggak saya bicara? Boleh. Mumpung pasien belum masuk. Silakan. Oke, ini buat Joan Patra. Kalau mau masuk ke Zoom, nanti di ruang utama, itu di sudut, tolong kalau Anda memakai cellphone, ketik layar Anda, nanti di atas kiri ada breakout room, masuk ke video reaction room. Ya. Jadi ditunggu sama Pak Ustadz Zuma sebelum diakhiri. Begini aja Pak Ustadz Zuma, saya hanya mau mengomentari begini. Saya salah satunya, dan saya yakin ada beberapa netizen yang yang mempunyai ekspektasi ketika ada seorang dokter ingin berdiskusi dengan Gurunda, dan saya yakin kami di sini, wow, pasti mendapatkan sesuatu yang different, sesuatu yang tidak pada layaknya dan kebiasaan yang kami dengarkan selama ini. Karena saya sudah put the bar so high, dan ternyata hasilnya just imani saja dan korban terjemahan LAI. Itu aja Pak Ustadz Zuma. Maaf kalau kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan, tapi jadi itu. Ya, betul. Jadi tadi juga saya pun berharap selama ini kan yang kita hadapi itu apa ya, dedangkat sekolah mingguan. Nah, dengan adanya teman kita yang dari dokter, saya berharap tadi dia bisa memberikan sebuah sedikit ilmu lah yang lebih. Tapi ternyata sama aja, asumsi doang, dogma doktrin aja yang bisa dijajakan. Nggak lebih daripada jemaat-jemaat gereja yang lain. Oke, mungkin dari Bang Emil Padang, silakan Bang, ada masukan? Assalamualaikum Bang Ustadz, ini saya baru nongol ini, belum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum paham ini. Nyimak dulu Ustadz, lanjut. Ini kita sudah di ujung acara ini. Tadi kita sudah bagi-bagi hadiah. Ada beberapa obat yang saya sudah kasih resep ke pasien-pasien. Kita udah mau bubar ini, Bang. Sangkain saya itu nggak live ini. Saya di YouTube saya nonton itu. Saya kira nggak live, kira rekaman. Waduh, ketinggalan saya ini. Di live kan karena ini penting, edukasi menjaga kesehatan akal supaya tetap waras. Oke. Ketinggalan saya nih. Ya tapi di YouTube saya lihat ini sama Dr. Mahardi ya kalau nggak salah saya ya. Iya benar Bang. Penjabaran beliau kayaknya seperti yang Ustadz bilang itu ini sama dengan sekolah mingguan saya dengar. nggak lebih. Iya benar. Pemaparannya tuh kan dia seorang dokter, harusnya kan dia melihat dari ilmu kedokterannya. Iya. Itu harapan kita, betul. Ya. Proses penciptaan bayi dalam tubuh seorang wanita kan. Tapi saya dengar ini nggak lebih daripada sekolah mingguan. Iya, gitu. Betul.
Benar. Sejatinya bilang dokter rasa pasien. masih ada nih guru saya di sini rupanya. Kupikir udah tidur tadi. Oh, habis sholat zuhur ya. Iya. Lanjut Ustaz, kita dengar dulu Ustaz. Iya. Jadi satu lagi ya yang perlu saudara siapa tadi? Joan tadi ya. Yang perlu dipahami bahwa kalau Anda mengatakan Allah itu memiliki mulut, kemudian Anda menjabarkan sama seperti mulut manusia, yang itu adalah pemahaman Anda, kami maklumi itu ya, karena Anda tidak punya ilmu sama sekali tentang hakikat daripada pencipta Anda. Yang Anda tahu, Tuhan itu harus sekolah, Tuhan itu harus dikandung, dilahirkan, dibesarkan, ditetein dan seterusnya. Tapi konsep Tuhan yang sebenarnya, saudaraku Joan, itu tidak seperti itu. Layaknya meja, layaknya bangku, itu tidak bisa menjabarkan tentang siapa yang membuatnya. Begitu juga manusia, kita tidak mampu menjabarkan dengan pikiran-pikiran kita tentang wujud Allah. Tetapi tentang ciptaannya kita mampu. Ya, itu yang perlu sahabat saya Joan Patra pahami dengan baik. Ya, saya kira seperti itu. Akhirnya sahabat-sahabat, ini sudah beberapa jam dan sudah 2 episode nih kita buat hari ini. Kebetulan saya mau ke markas dakwah ke MMCI melihat teman yang ada di sana lagi kerja. Kalau ada tambahan dari Gurunda Sugi, silakan sebelum saya tutup, atau teman-teman yang lain silakan. Ya, Dokter Zulkifli Abbas mau konsultasi nih. Konsultasi. Ya, silakan. Dokter. Iya, sudah berapa lama nggak haid, Mas? Ya semenit nggak sampai semenit nih. Mungkin gini ya, Dokter Juma, berarti roh itu bisa dikatakan sifat ketuhanan ya, di mana sifat ketuhanan daripada Tuhanan itu kan turun kepada manusia ya, seperti umpamanya Maha Mencipta, Maha Mendengar, dan Maha Melihat, di mana roh ini turun kepada manusia atau sifatnya diturun kepada manusia itu menjadi terbatas ya. Makanya di manusia itu dengan maha melihat diciptakan mata, Maha Mencipta dibuatkan tangan, dan Maha Mendengar diciptakan telinga. Mungkin bisa seperti itu ya, Gurunda ya. Iya, benar. Jadi berbicara mengenai roh, Al-Qur'an sebagai kitab ya, sebagai kitab suci ya, yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam, itu menerangkan dirinya bahwa ruh itu bukan hanya sekedar esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk, tetapi ruh itu bisa bermakna wahyu, bisa bermakna malaikat, bisa bermakna makhluk suci dan seterusnya. Nah, bisa juga roh itu artinya adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini yang seperti yang Akhina sampaikan tadi. Bagaimana kemudian makna ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh manusia itu dikemukakan dalam Al-Quran. Mendesain kemudian sosok manusia sehingga manusia itu bisa berkarya, bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengarkan. Itulah roh. Itulah roh. Ketika esensi ini dicabut dari sisi kemanusiaan, dari sisi jasad manusia, maka hal tersebut tidak berfungsi lagi. Sama yang dialami oleh Yesus. Nah, jadi kalau misalnya di dalam Islam itu roh itu digambarkan seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, bagaimana kemudian roh itu diartikan sebagai sebagai wahyu, lalu kemudian sosok wahyu ini kemudian dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini cilaka. Karena roh itu adalah esensi yang oleh Allah katakan jangan kamu bertanya, karena sesungguhnya saya hanya memberikan pengetahuan yang sedikit tentang roh. Nah, ini yang menjadi bahan tertawaan oleh teman-teman Kristen. Karena katanya umat Islam itu tidak paham itu roh. Kalau kita itu adalah ditahu tentang roh, tapi giliran ditanya wujud roh itu seperti apa, dia bengong. Perbedaan antara roh yang Anda sembah dengan roh setan itu apa? Mereka bingung.
Padahal Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruh minal amri. Ya. Amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi cuma sedikit pengetahuan tentang ilmu itu, roh itu diberikan kepada manusia. Mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu. Hanya sedikit. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit ini umat Islam itu bisa mengetahui ya tentang apa itu roh. Saya kira begitu. Jadi secara umum ya, hakikat roh yang ada di dalam ajaran agama Islam itu pada umumnya sangat dipahami sebagai potensi pada diri makhluk yang dapat menjadikan makhluk itu hidup. Saya kira begitu, akhina. Iya, iya. Baik. Konsultasinya diterima. Iya. Terima kasih, Dokter Juma. Guys, alhamdulillah hari ini saya dilantik menjadi dokter, bukan lagi dokter kelamin, tapi dokter akal sehat. Siap. Oke, mungkin ada lagi yang lain sebelum kita tutup. Saya rasa sudah cukup ya para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada para guru saya yang pura-pura bertanya kepada saya. Saya tahu jawabannya dia lebih hebat daripada saya. Tetapi karena semata-mata untuk disampaikan kepada sahabat di luar sana agar memahami ini, maka dipertanyakan. Di sini ada beberapa sahabat saya, ada guru-guru saya. Terima kasih banyak sekali lagi karena telah menemani saya di dalam menjabarkan dan menjamu tamu kita seorang dokter. Meski saya tahu antum semua lagi puasa, lagi lelah, ya, lagi ibadah, tetapi syiar ini juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabat yang ada di live comment, terima kasih ya, terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala doa-doanya, atas segala niatan baiknya, terkhusus kepada sahabat Kristen yang ada di live komentar. Ya, supaya Anda mengulang lagi video ini supaya Anda bisa mendengarkan dengan baik. Tujuan kami umat Islam menyampaikan kristologi Islam itu semata-mata karena didorong oleh rasa sayang, rasa kasih kepada Anda semua supaya kelak Anda itu tidak mendapatkan siksa dari Allah akibat daripada kemurkaan Allah karena kalian menyembah ciptaan Allah bernama Yesus. Demikian para sahabat, saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi